Sabdo Palon dan Noyo Genggong, dua sosok misterius, banyak yang meyakini sebagai penguasa tanah Jawa, penuntun gaib yang mewujud mengiringi raja-raja Jawa sejak Hindu-Buddha. Diyakini pula keduanya meninggalkan tanah Jawa semenjak keruntuhan Majapahit pada tahun 1400 Saka. Surya Sengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi. Kalimat Kertaning Bumi diambil dari nama asli Prabu Brawijaya Pamungkas Kertabumi. Sabdo Palon dan Noyo Genggong baru masyhur pada masa kepemimpinan Raja Tribuana Tunggadewi. Ia setia sebagai penasihat spiritual hingga kepemimpinan Raja Brawijaya V. Sebelumnya, Sabdo Palon dan Noyo Genggong dikenal dengan nama Sabu Jagat dan Sabu Angin. Sabdo Palon dan Noyo Genggong bukanlah nama asli dari sang abdi, melainkan gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Sabdo Palon memiliki dua makna. Sabdo berarti seorang yang memberikan masukan atau ajaran, wejangan atau nasihat, dan palon yang berarti kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Jika disatukan, Sabdo Palon artinya abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada sang raja, berani menanggung akibatnya. Sementara Noyo Genggong artinya Noyo berarti nayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Noyo Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Nama Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon, atau yang lebih banyak dikenal di kemudian hari Jangka Sabdo Palon. Jangka Sabdo Palon diyakini sebagai karya Bhujanggara dan Ngabai Ronggowarsito. Dalam serat Jangka Sabdo Palon digambarkan bahwa Prabu Brawijaya yang telah diislamkan oleh Sunan Kalijaga kemudian meminta kepada Sabdo Palon abdinya agar mengikuti agama barunya. Sabdo Palon menolak ajakan Prabu Brawijaya tuannya. Tidak hanya menolak, bahkan diceritakan Sabdo Palon lantas mengeluarkan kutukan bahwa akan banyak orang Jawa yang meninggalkan Islam dan berganti dengan agama Kawruh, agama Budi. Di kemudian hari, agama Budi inilah yang menjadi perdebatan panjang. Budi dimaknai sebagai agama Buddha, ada juga yang memaknai sebagai keluhuran budi yang berarti kebaikan batin, kebatinan. Bahkan serat Darmo Gandul memperjelas agama Budi adalah mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Waktu terus berjalan, datangnya 500 tahun sesuai sengkalan di dalam serat sudah terlewat, maka kemungkinan ajaran Budi yang dimaksud sudah bisa diterjemahkan dengan sendirinya. Atau mungkinkah ada penafsiran baru lagi? Mari sampaikan dalam kolom komentar, menjadi bahan belajar kita bersama. Sobat Gedigu, dengan kelapangan dada dan hati terbuka, admin tidak ingin berpanjang kalam. Langsung saja kita menyimak 16 bait isi serat Jangka Sabdo Palon berikut ini. Padha sira ngelingono carita ing nguni-nguni kang kocap ing serat babat nagari Majapahit nalika dugi nguni Sang Brawijaya Prabu Pansamya pepanggihan kalian Njeng Sunan Kali Sabdo Palon Noyo Genggong Rencangiro. Ingatlah semua kalian akan cerita masa lalu yang tercantum di dalam babat negara Majapahit. Ketika itu Sang Prabu Brawijaya tengah bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, ditemani oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Sang Prabu Brawijaya Sabdo Niro Arumanis
nuntun dateng Punokawan sabdo palon parangkarsi jeneng Sun. Sapuniki wus ngerasuk agama Rasul hehta kakang manira meluwo agama suci luwih becik iki agama kang mulya. Sang Prabu Brawijaya bersabda dengan lemah lembut mengharapkan kepada Punokawan pengiring dekatnya, tapi Sabdo Palon tetap menolak. Diriku ini sekarang sudah memeluk agama Rasul, agama Islam. Wahai kalian kakang berdua, ikutlah memeluk agama suci, lebih baik karena ini agama yang mulia. Sabdo Palon matur sugal yen kawula boten arsi ngrasuka agama Islam. Wit kula punika yekti ratuning Dang Hyang Jawi momong marang anak putu sagung kang Paranata kang jumeneng ing tanah Jawi. Wus pinasti sayekti kula pisahan. Sabdo Palon menghaturkan kata-kata agak keras. Hamba tidak mau memeluk agama Islam, sebab hamba ini sesungguhnya Raja Dahnyang penguasa gaib tanah Jawa, memelihara kelestarian anak cucu penghuni tanah Jawa, serta semua para raja yang memerintah di tanah Jawa sudah menjadi suratan karma. Wahai Sang Prabu, kita harus berpisah. Kelawan paduka Sang Nata wangsul maring Sunyaruri mung kula matur petungna ing benjang sak pungkur. Mami yen wus prapta kang wanci jangkep kang 100 taun wit ing dinten punika, kula gantos agami Gama Budi, kula sebar ing tanah Jawa. Dengan paduka wahai Sang Raja, kembali ke Sunyaruri. Alam kosong tapi berisi, alam yang tidak ada tapi ada. Hanya saja saya menghaturkan sebuah pesan, agar paduka menghitung kelak sepeninggal hamba. Apabila sudah datang waktunya, genap 500 tahun mulai hari ini, akan saya ganti agama di Jawa. Agama Budi akan saya sebarkan di tanah Jawa. Sinten tan purun ngangge yekti kula rusak sami, sun sajaken putu kula berkasaan rupi-rupi dereng lega kang ati yen durung lebur atempur kula damel pratandha tembayan Mami Hardi Merapi yen wus njebluk mili lahar. Siapa saja yang tidak memakai akan saya hancurkan. Akan saya berikan kepada cucu saya sebagai tumbal makhluk halus berwarna-warni. Belum puas hati hamba, apabila belum hancur lebur, saya akan membuat pertanda sebagai janji serius saya. Gunung Merapi apabila sudah meletus mengeluarkan lahar. Ngidul ngilen Purugiro nggodha banger ingkang warih nggih punika wedal kula wus nyebar agama Budi. Merapi janji mamal anggreng jagat satuhu kersaning Jawata. Sedaya gilir gumanti boten kenging kala munta kaowahan. Ke arah selatan barat mengalirnya berbau busuk air laharnya. Itulah waktunya sudah mulai menyebarkan agama Budi. Merapi janji saya menggelegar seluruh jagat raya. Kehendak Tuhan karena segalanya pasti akan berganti. Tidak mungkin untuk dirubah lagi. Sanget-sangeting sangsara kang tuwuh ing tanah Jawi, sinengkalan tahun nira lawon Sabto Ngesti Aji. Upaminya barangkali prapteng tengah-tengahipun kaline banjir bandang, jerone ngelepno jalmi kathah sirna manungso prapteng praloyo. Sangat-sangat sengsara yang hidup di tanah Jawa. Perlambang tahun kedatangannya lawon Sabto Ngesti Aji.
Lawon 8 Sabto 7 Ngesti 9 Aji 1 1978. Seandainya menyeberangi sebuah sungai ketika masih berada di tengah-tengah, banjir bandang akan datang tiba-tiba. Tingginya air mampu menenggelamkan manusia. Banyak manusia sirna karena mati. Bebaya ingkang tumeka warata satanah Jawi ginawe kang paring gesang tan kenging dipun singgahi. Wit ing donya punika wonten ing sakwasanipun sedaya prajawata kinarya amer tandani jagat iki yekti ana kang akarya. Bahaya yang datang merata di seluruh tanah Jawa. Diciptakan yang memberikan hidup, tidak bisa untuk ditolak, sebab dunia ini di bawah kekuasaan Tuhan dan para dewa. Sebagai bukti jagat ini ada yang menciptakan. Warna-warni kang bebaya angrusaken tanah Jawi sagung tiang nambut karya pamedal boten nyekapi priyayi keh piranti sodagar tuna sadarum. Wong glidik ora mingsro, wong tani ora nyukupi, pametune akeh sirna aning wono. Bermacam-macam mara bahaya merusak tanah Jawa. Semua yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Pejabat banyak yang lupa daratan. Pedagang mengalami kerugian. Yang berkelakuan jahat semakin banyak. Yang bertani tidak menghasilkan apa-apa. Hasilnya banyak terbuang percuma di hutan. Bumi ilang berkatiro ama kathah kang datengi, kayu kathah ingkang ilang sinolong dinging jahmi sujanmi pan risaknyo, nglangkungi krana rebut rinebut risang rataning janmo yen dalu grimis, keh maling yen rinowo kathah tetiang ambegal. Bumi hilang berkahnya, banyak hama mendatangi, pepohonan banyak yang hilang dicuri manusia. Kerusakannya sangat parah, sebab saling berebut, rusak tatanan moral. Apabila malam hujan banyak pencuri, apabila siang banyak perampok. Heruhara sakeh janma rebutan ngupoyo anggering projo, tantahan perihing ati katungko prapto neki pagebluk ingkang linangkung leloro, ngambro amboro woroding sak tanah Jawi, enjing sakit sore sampun praloyo. Huru-hara seluruh manusia, berebut kekuasaan kerajaan, tidak tahan pedihnya hati, disusul datangnya wabah yang sangat mengerikan. Penyakit berjangkit kemana-mana, merata seluruh tanah Jawa, pagi sakit sorenya mati. Kesandung wohing praloyo, kaselak banjir ngemasi udan barat salah mongso, angin gung gegirisi, kayu gung brastos sami tinempuhing angin agung, kathah rebah amblasah. Lepen-lepen samyo banjir lamun tinom pan kados samudra beno. Belum selesai wabah kematian ditambah banjir bandang semakin menggenapi. Hujan besar salah waktu. Angin besar mengerikan. Pohon-pohon besar bertumbangan. Disapu angin yang besar. Banyak yang roboh berserakan. Sungai-sungai banyak yang banjir. Apabila dilihat bagaikan lautan. Alun minggah ing daratan, karya rusak tepis wiring kang dumunung kering kanan, kajeng akeh ingkang keli kang tumuruh apinggir samyo kentir trusing laut selo geng sami prasto. Kabelebek katut keli kumalundung gumlundung sawara niro.
Ombak naik ke daratan, membuat rusak pesisir pantai yang berada di kiri kanannya. Pohon banyak yang hanyut, yang tumbuh di pesisir, hanyut ke tengah lautan. Bebatuan besar hanyut berantakan, tersapu, ikut hanyut, bergemuruh nyaring suaranya. Hardia agung samyo huru harang gegirisi, gumleser suara niro, lahar wutah kanan kering ambleber, anglebin rajang, wono lan desagung, manungsone keh brasto, kebu sapi samya gusis sirno gempang tan wonten monggo pulio. Gunung berapi semua, huru hara mengerikan, menggelegar suaranya. Lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan. Manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis, sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi. Lindu ping pitu sedino, karyo sisahing sujan misitinipun samyo nelo, berkasaan kang lesi, anyeret sagung janmi manungso patih galuruh, kathah kang nandyang roga, warna-warni ingkang sakit, kathah kang nandang roga, warna-warni ingkang sakit, awis waras akeh klang prapting praloyo. Gempa bumi sehari 7 kali, membuat ketakutan manusia. Tanah banyak yang retak, makhluk halus yang ikut membantu amarah alam, menyeret semua manusia. Manusia menjerit-jerit, banyak yang terkena penyakit, bermacam-macam sakitnya. Jarang yang bisa sembuh, malahan yang menemui kematian. Sabdo Palon nulyo muksa, sekedap boten kaeksi wangsul ing jaman limuhan, langkung ngungun Sri Bupati jegrek tan bisa angling, ing manah langkung gegetun, keduwung lepatiro mupus kersaning dewadi kodrat iku sayekti tan kena owah. Sabdo Palon kemudian menghilang, sekejap mata tidak terlihat sudah kembali ke alam misteri. Sangat keheranan sang Prabu, terpaku tidak bisa bergerak. Dalam hati merasa menyesal, merasa telah berbuat salah. Akhirnya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Janji yang telah terucapkan itu sesungguhnya takkan bisa dirubah lagi. Demikian tadi 16 bait serat jangka Sabdo Palon. Jalani hidup sebagaimana biasa, laksanakan tugas dan kewajiban secara optimal. Yakin Tuhan tidak akan salah dalam membuat keputusan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Bijaksana. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah wama jaro baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.